القبور ثم إلى حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء ثم إلى حضرة الحسن والحسين إلى حضرة بالبغداد إلى حضرة الشيخ عبد القادر الرشيد إلى حضرة الشيخ مسلم المدني إلى حضرة المحجر أحمد بن عيسى إلى حضرة بغي المقدم محمد بن علي بعلوي إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن صدقي إلى حضرة الشيخ مبارك الزاري إلى حضرة أبي عمر الغاز إلى حضرة أبي عبد الحداد إلى حضرة الشيخ محمد رشاد البجر إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار البجر إلى حضرة الشيخ شيخ عبد البجر إلى حضرة الشيخ عبد محمد أمين البجر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجهم وذرياتهم أن الله يعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة ثم البات من حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم البات أنه يرزقنا علما نافعا والعمل والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلام في ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينبر قلوبنا وغالبا والهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة الانتهاء بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dalillah satu daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Wa an Abi Abdurrahman bin Abi Layla qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abdurrahman bin Abi Layla bahwasanya telah berkata datang seorang laki-laki ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Nabi, akhalli naqati. Wahai Nabi, kata seseorang laki-laki tadi, wahai Nabi Allah, sebaiknya ulun ada bisi unta dan unta ulun lepaskan. Wa tawakkal 'ala Allah, dan ulun bertawakal kepada Allah Ta'ala. Apakah itu tawakal? Au aqiluha wa tawakkalu 'ala Allah, atau ulun ikat daripada unta tadi lalu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Qala, lalu dijawab oleh Nabi, bal akhilha wa tawakkal 'ala Allah. Kemudian Nabi, ikatlah dahulu unta engkau tadi, baru engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita punya tawakalnya dengan diikat. Jadi kayak kendaraan juga, kita ada kuncinya. Kuncinya kunci dulunya, kunci T pulang, kunci T, kunci rantai pulang. Itu rantainya kayak ban rantainya. Apalagi makan tuh, ya kecuali mau makan berlima, artinya sudah pakai caranya, pakai syariatnya, ya bertawakal. Ada yang pertama tadi, seseorang tadi, apakah ulun lepaskan unta tadi, lalu bertawakal, artinya ada di syariat dan dinyatakan saja. Maka itu memberikan lowongan kepada orang yang berniat jahat. Gimana saja berada, tempat ramai kan, tempat sunyi kan, tetap pakai kuncinya. Hanya pakai daripada syariatnya dulu. Hanya bertawakal pada Allah Ta'ala. Wa qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian ahli ilmu, sifatu awliyaillahi ta'ala thalathu khisalin. Sifat daripada awliya Allah Ta'ala itu ada 3 perkara. Asbiqatu billah fi kulli syai'in. Yang pertama, yang namanya wali Allah itu mereka yakin kepada Allah Ta'ala dalam segala sesuatu. Wal faqru ilallahi fi kulli syai'in. Yang kedua, mereka itu memerlukan kepada Allah Ta'ala dalam segala sesuatu. Artinya awliya Allah Ta'ala itu mereka bila yang perlu
langsung minta lawan Allah Subhanahu wa taala dan permintaan mereka terkabul tadi. Kalau kita minta kepada Allah taala, ada kalanya ditunda, ada kalanya yang langsung, atau bahasa sekarangnya dipending dulu. Apa itu dipending? Dicoba Tuhan sampai di mana, hanya sampai sudah lolos cobaannya, hanya di online akan langsung di online akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sudah tahan, sudah lawas pendingannya tadi, tundanya lawas. Yang ketiga, warruju ilallahi fi kulli syai'in. Aulia Allah Ta'ala itu mereka segala sesuatu yang terjadi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita ada sesuatu perkara sulit, dengan apa dikembalikan kepada Allah Ta'ala? Dengan berdoa, minta kepada Allah Ta'ala, minta solusinya, dan minta kembalikan kepada Allah Ta'ala. Karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga macam. Wa qala Fudail bin Iyad rahimahullah taala, berkata Imam Fudail bin Iyad, ahabbun nasi ila nasi man istaghna 'anil nasi wa lam yas'alhum syai'an. Manusia yang paling disenangi, kata Imam Fudail bin Iyad, adalah sesamanya yang pekerjaannya tidak suka meminta-minta kepada sesamanya. Walam yas'aluhum syai'an wa abghadun nasi ilaihim man ihtaja ilaihim. Dan yang paling dibenci daripada mereka itu adalah orang yang meminta-minta kepada sesamanya dan mengharapkan daripada yang lain. Itu kata daripada Imam Fudail bin Iyad. Bukan punya dulu. Ada referensinya. Karena salah pandangan memang jadi syiah. Wa dzukira anna Luqman al-Hakim alaihi salam lamma hadaratul wafatu. Disebutkan sesungguhnya Luqmanul Hakim manakala tiba akan wafatnya Sidin itu, qala li ibnihi, pernah Imam Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya yang diabadikan dalam Al-Quran, surah Luqman. Ada yang mengatakan Luqman itu seorang nabi, karena nabi itu jumlahnya yang tidak diketahui banyak. Qala li ibnihi ya bunayya. Kalau panggilan ya bunayya itu berarti panggilan kesayangan. Kalau bahasa kitanya kalau anakku kesayangan. Bedanya kata kesayangan, oh si anu. Nah, berarti kata saya anak panggilan. Jadi kalau panggilan ya bunayya, wahai anakku, itu panggilan kesayangan. Katsiran ma usituka ila hadhil ghayati. Kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, hingga saat ini sudah banyak pesanku kepada engkau. Sudah banyak kata Sidin tadi. Artinya berkali-kali sudah wasiat kepada anak Sidin tadi. Wa inni la musikal ana bisiti khisalin. Dan sekarang kata Luqmanul Hakim, aku akan berwasiat kepada engkau 6 perkara yang mengandung fiha ilmul awwalin wal akhirin, yang mengandung ilmu-ilmu orang terdahulu dan ilmu-ilmu manusia yang terakhir yang sekarang. Awwaluha, yang pertama wasiat daripada Luqmanul Hakim, alla tashghula nafsaka bidunya.
Janganlah menyibukkan diri engkau dengan semua urusan duniawi engkau, illa biqadri ma baqiya min umurika, kecuali sekedar mencukupi keperluan sisa umurmu di dunia. Wasiat daripada Luqman Hakim. Artinya maksudnya ini, kita jangan terlalu membayarkan diri masalah mencari harta dunia. Sekedarnya bila sudah sampai istirahat. Ada juga yang cangkal lah gitu, mentahan ada juga. Wasani ubud rabbaka biqadri hawaijika ilaihi. Yang kedua, sembahlah Tuhanmu, artinya taatlah lawan Tuhanmu dan menurut hajatmu kepadanya. Artinya kita menyembah Allah Ta'ala, terus setelah itu kita minta keperluan dengan Allah Ta'ala dengan berdoa, minta hajat. Jangan lupa minta hajat kepada Allah Ta'ala. Habis menyembah dan habis beribadah Allah Ta'ala. Wa tsalitsu ilman lil akhirati biqadri ma turidu al maqama biha. Tiga, beramallah untuk akhirat sesuai dengan keinginanmu untuk bermukim di sana. Engkau beramal akhirat untuk apa? Tahu tujuannya? Warrabi'u liyakun syughluka fi bikaki raqabatika minan nari ma lam tazhar lakan najatu minha. Keempat, menyebutkan hendaklah daripada engkau berupaya membebaskan dirimu dari api neraka selama engkau meragukan keselamatanmu dari bebas dari api neraka. Kita hidup di dunia, apakah kita akan selamat atau tidak? Kita harus memikirkan. Jangan tertuju memikirkan nyaman-nyaman aja. Pikirkan diri kita apakah selamat atau tidak. Berwasiat kepada anak sidik tadi. Wal khamisu liyakun jara'atuha 'alal ma'asi biqadri sabrika 'ala adabillahi. Kelima, imbangkanlah keberanian engkau berbuat maksiat dengan kekuatan kesabaranmu menghadapi menanggung siksa Allah Ta'ala. Maksudnya engkau melakukan maksiat, siapkah engkau itu menanggung akibatnya? Siapkah engkau itu menanggung siksa Allah Ta'ala? Bilanya siap, ayo silakan. Kata Luqman Al-Hakim, bila engkau tahan api neraka, silakan berbuat dilarang Tuhan. Bila engkau tahan dijujur sampai langit, silakan berbuat dilarang Tuhan. Ayo. Jadi pesannya kayak mengancam lawan anak sidik tadi. Itu yang kelima. Wasalisu, yang keenam, idza aradta an ta'siyallaha faqrub makanan la yarada illa Allah wa malaikatahu. Carilah tempat yang tidak dilihat oleh Allah Ta'ala dan malaikatnya, atau sesuatu yang tidak mungkin bisa jika engkau akan berbuat maksiat kepadanya. Awal kita berbuat maksiat sendirian misalnya, kalau ada dilihat Tuhan, pasti dilihat Tuhan. Tinggal Allah kayak caranya, dia bersembunyi ya, dia mengangkat depan kan. Ya dalam bagi watatan awal dilihat Allah Ta'ala malaikatnya, kadang terhindar dari malaikat yang mencatat kanan kiri. Karena kawannya berbuat dilarang tapi tidak bisa dilihat Allah Ta'ala, mencari tempat tidak bisa dilihat oleh Allah Ta'ala karena Allah menjempat tempat tidak oleh manusia, banyak aja kalau kelihatannya. Jadi siapapun karena
tidak bisa. Wa qila li ba'dil hukama mal farqu bainal yaqin wat tawakkul. Dikatakan menurut seorang ulama hikmah, apa perbedaan antara yakin dan tawakal itu? Qala, berkata seorang hikmah tadi, amal yakinu bahwa antas tuqa innallaha bi jami'i asbabil akhirati. Yang namanya yakin itu adalah benar-benar percaya kepada Allah Ta'ala dengan segala sesuatu amal yang menyampaikannya ke akhirat. Yakin. Wa tawakkulu, adapun yang namanya tawakal, tasduqallaha bi jami'i asbabi dunya. Yakin tawakal tadi adalah benar-benar percaya kepada Allah Ta'ala dalam segala usaha dunia. Perbedaannya, wa yuqalu at-tawakkulu tawakkulani ahaduhuma bi rizqi fala yajuz bihi illa bihi al-amr. Tawakal terbagi dua. Yang pertama tawakal tentang rezeki, maka tidak boleh gelisah atau prihatin masalah rezeki tadi. Tiap hari kita dapat aja, asal tawakalnya kuat. Dengan syaratnya kemarin ada usahanya. Nggak ada usahanya, tak mau tawakal. Wadhani fi talabi tawabil amali fayakunu aminan biwa'dillahi bithawabi wa yakunu khaifan fi amalihi an yuqbala minhu am la yuqbalu. Yang kedua tawakal tentang pahala amal yang dikerjakan, harus percaya dan tenang pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengerjakan ini, kita percaya janji Allah Ta'ala kita ada balasannya, dan khawatir terhadap amalnya apakah diterima atau tidak. Engkau belum tahu persis duduk masalahnya. Jadi kita menerima dari amal, diterima atau tidak, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang penting usahanya sudah jalan, sudah ada. Karena segala sesuatu kita serahkan semuanya tadi. Wa rawa Ibnu Sa'id an Ya'la ibni Murrata qala istama'na ma'a nafarin min ashabi Ali karramallahu wajhahu. Dari Allah bin Sa'id dari Ya'la bin Murrah berkata bahwasanya kami pernah berkumpul dengan Sayyidina Ali, dan pendapatku pernah aku tanyakan kepada Sayyidina Ali dan kawan-kawannya. Faqulna law harasna amiral mu'minin fa innahu muharibun wa la na'manu alaihi an yuqtala fa baina nahnu 'inda babi hujratihi. Kata Sa'id bin Murrah, sebaiknya kami, wahai Sayyidina Ali, ini masalah tawakal, sebaiknya kami menjaga Amirul Mukminin, menjaga dia. Dia ini terancam keselamatan dia buat Sayyidina Ali. Karena saat ini, kata si Ya'la tadi, dalam keadaan perang, dan khawatir kami jikalau kami lengah, engkau ini nanti diculik kurang. Kata si Atha bin Sa'id tadi, hatta kharaja lis-salati faqala ma sya'nuhu faqulna arasnaka ya amiral mu'minin li'annaka muharibun wa khashina an tughtala. Faqala apa min ahli samai anastumuni aw min ahli al-ardi. Lalu kata Sayyidina Ali setelah itu, apakah kalian ini sekedar bicara aja
atau dasar benar gawinya. Pada saat itu Sayyidina Ali sidik keluar akan sembahyang subuh berjamaah. Lalu kata si Ya'la dan Murrah tadi, kami menunggu di pintu rumahnya dan ditanya, kenapa kalian di sini? Kata Sayyidina Ali. Jawabnya oleh si Ya'la dan si Murrah tadi, kami menjaga pian wahai Amirul Mukminin. Saat ini dalam keadaan perang dan khawatir pian itu diculik kurang. Lalu Sayyidina Ali berkata, kalian menjagaku dari orang atas, suruhan dari langitkah, atau bawah suruhan dari penduduk bumi? Dijawab kami tadi, kami menjaga pian dari betul-betul suruhan ahlu bumi. Qala fa innahu la yakunu fil ardi syai'un hatta yuqaddiru Allahu fis sama. Kata Sayyidina Ali, tiada sesuatu yang terjadi di bumi kecuali ketentuan dari langit. Jadi Sayyidina Ali keyakinan saya kuat. Kata Sayyidina Ali, jangan perlu kalian jaga, aman aja, karena keyakinan dan tawakal sendiri kuat. Kalau tawakal kita setengah-setengah, keyakinan kita setengah-setengah, kadang 100% lagi. Dan setiap orang, kata Sayyidina Ali, pasti dijaga oleh 2 orang malaikat. Dalam hadis ini, aku mendijaga atau kalian juga dijaga oleh 2 orang malaikat. Wa qad wakala bihi malakani yarfa'ani anhu, yang menolong 2 orang malaikat tadi dari mara bahaya yang menimpanya selama umurnya masih ada. Jika ya apa aja mara bahaya datang tadi, tawakal seseorang, mara bahaya datang, umurnya masih ada, dia dengan lemeng batisnya atau awaknya lemeng sebelah, masih kau bayangkan umurnya masih ada, masih hidup. Walaupun hidupnya kadang normal lagi, betah misalnya. Jika takdir tiba, kata Sayyidina Ali, maka kedua malaikat melepaskannya, sehingga terjadilah sesuatu yang telah ditentukan Allah Ta'ala. Jika sudah sampai masanya, kata Sayyidina Ali, malaikat pun tidak bisa menahannya, walaupun sebabnya halus saja. Apa sebabnya halus? Misalnya sebabnya memorong sandal pelayan sebelah, itu udah gugur, atau apa, banyak mau benak lagi, sampai bagus sudah, malaikat pun menahannya. Sudah ketentuan kapasitas. Lalu kedua daripada yang menjaga sidik, permisi, artinya pamit. Karena Sayyidina Ali yakin segala ketetapan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babul wara'i, mengisahkan tentang wara'. Qala al-Bahri wa qala Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu wa Allahu haddatsana Muhammad bin Qadri haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim ibn Yusuf haddatsana Abu Ja'far an Sa'id an Qatadah qala kana Abdullah ibn Mutarrif yaqulu innaka la ta'aqqar rajulaini ahaduhuma aqsamu sawman wa salatan wa sadaqatan wa innal akhara afdal minhu thawaban qila lahu kaifa yakunu dzalika. Daripada muharrar kita Abu Lays As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatadah berkata, Abdullah Mutarrif juga berkata, terkadang engkau menemui 2 macam manusia, yang satu lebih banyak puasanya, lebih banyak sembahyangnya, lebih banyak pemberiannya,
tetapi yang satu lagi lebih banyak pahalanya. Artinya lebih kuat sifat waraknya. Warak ini menjaga kehati-hatian dari hasil yang dihasilkannya, menjaga diri dari sesuatu yang dihasilkannya. Warak ini belum masuk untung lagi, masih dari hasilnya. Apakah hasilnya itu yang jelas atau yang masih kurang lagi, jaga dibayar. Afdalul thawaba qala huwa ashadduhuma wara'an. Jadi yang lebih utama adalah orang itu wara', menjaga kehati-hatian. Wara' artinya berhati-hati dalam melakukan atau mengambil suatu hukum tua, menghindari barang-barang syubhat. Artinya belum masuk untung ini, atau takut mendekati yang diharamkan tua. Qala ya Rasulullah awsini, qala innaka taqtimu ardan bis-sujud biha qalilun fastaghfir min as-sujudi biha qala jidni qala ulkirillah. Pengarang kita meriwayatkan dengan sanadnya daripada Umarah berkata, Abdullah bin Rawahah ketika akan berangkat menuju perang Mu'ah mengusul memberi saran. Ya Rasulullah, kata si Abdullah bin Rawahah, nasihati dulu. Lalu kata Nabi, kamu akan mendatangi tempat yang orangnya sedikit bersujud kepada Allah Ta'ala. Di situ tempatnya, tempat perang itu orangnya ada dana menggawi perintah Tuhan di situ. Maka kata Nabi, perbanyaklah bersujud di situ, tempat itu. Lalu kata si Abdullah bin Rawahah, jadi tambahin lagi ya Rasulullah, qala nurkurillah. Kata Nabi, berdikirlah di tempat itu kepada Allah Ta'ala. Fa'innahu awdun laka ala ma tatlubu. Karena sungguhnya berzikir itu dapat membantu mencapai keinginanmu dan hajatmu. Pesan Nabi. Lalu ia berangkat. Faqala ya Rasulullah jidni. Sebelum berangkat katanya minta tambahan lagi. Apa pesan biar baik Nabi sebelum berangkat perang? Diulangi Nabi, berzikirlah kepada Allah Ta'ala di mana saja engkau bertempat nanti. Dia tunggal, dia esa, kata Nabi Allah Ta'ala tadi. Yuhibbul witra, suka yang tunggal. Qala jidni, qala na'am. La tu'izanna, la tu'zizanna, la tu'izanna. Pesan Nabi 3 kali. Tambahan lagi ya Rasulullah apa? Lalu jawab Nabi, engkau jangan malas, engkau jangan merasa lemah, engkau jangan merasa lemah jika berbuat kesalahan. Asyra kharat, in asat asyra, jika engkau berbuat kesalahan banyaknya 10 kali. In tuhsin wahidatan, untuk melakukan kebaikan 1 kali. Maksudnya apa? Kita sendiri banyak kesalahan, jangan merasa lemah untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa diri kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala menerima permintaan ampun dari hambanya. Ada orang beranggapan bahkan diterima itu aja taubat kui. Jangan. Karena Allah Ta'ala pasti menerima taubat seseorang walaupun taubatnya atau pekerjaannya yang dahulunya penyakmatan yang pada baiknya. Qala hadatsana Abdul Wahhab ibnu Muhammad bi isnadihi an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
balu ila sitan atau balu lahumul jannata. Para kitab menyebutkan dengan asalnya daripada sahabat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Anak perkara ini aku menjamin masuk surga kata Nabi jika engkau menerimanya, wahai Anas bin Malik." Nama yang disebutkan oleh Nabi kepada sahabat Anas bin Malik. Idza hadatsu fala tuqdibu. Jika engkau berbicara maka katakanlah yang benar. Jangan tidak benar dikatakan lagi. Itu yang pertama pesan Nabi kepada Anas bin Malik. Tapi pun kita punya bujur terus kada rame ya. Jadi banyak ada bujurnya itu manusia puluhan manusia itu. Pada pesan Nabi, katakanlah yang bicara yang bujur dan yang benar, jangan yang tidak benarnya. Wa idza wa'adtum fala tukhlifu. Yang kedua, jikanya berjanji janganlah menyaringnya atau khianatnya. Tapi kalau kita sudah kebiasaan, saya berjanji menepatinya, bisa iya, bisa kada, karena sudah kebiasaan. Wa idza ta'mantum fala takhunu. Jika engkau sudah dipercaya tadi, janganlah pula khianat. Mentang-mentang dipercaya di mata baik, tapi perlahan-lahan menggawi nang khianat sehingga ketahuan juga ciuman dia. Wa ghuddu absarakum wahfazu furujakum. Yang keempat, peliharalah matamu daripada hal-hal tidak dibolehkan. Tapi masalah mata ini ngambil mana kita menjaganya. Kadang terlihat, ya terlihat. Kadang melihat, ya sayang. Mata tadi. Karena iblis di mata gandal banget. Iblis syaitan di mata paling gandal. Hantar karena melihat, iblis itu juga melihat, hati. Nah, paling bahasa luar biasa. Di mana saja kita sesuatu yang dilarang, itu pasti di situ iblisnya bercongol sudah, badak sudah. Mungkin kita akan menghadani menjauhinya, dicarinya orang menang lama bulu, menjadi lama bulu, harus hati-hati. Pesan yang keempat tadi. Pesan yang kelima, pesan Nabi lawan Sayyidina Anas tadi yang kelima, wa kunfu wahfazu furujakum. Peliharalah daripada kemaluan engkau. Jangan sampai berbuat nang gila dua. Idza wajadtum wa kunfu aydiyakum. Yang keenam, peliharalah tangan kaki engkau. Wa arjilakum anil harami. Daripada sesuatu yang dilarang. Dilarang itu banyak bisa aja mengkiaskan dilarang itu apa aja. Jika tangan dan kaki tadi. Tadkhulul jannata bikum. Itulah syaratnya kata Nabi lawan Sayyidina Anas, engkau akan masuk ke surga Tuhan engkau. Tapi pekerjaannya ngali susah. Sekadar didengarnya nyaman, tapi digawi sulit. Wa 'anil Hasani an Imran ibn al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Hasan dari Imran bin Husain berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala 'abdi. Hadis kursi. Allah ta'ala berfirman, wahai hambaku,
addi ma iftaratu 'alaika. Wahai aku, kata Tuhan, laksanakan kewajibanmu kepadaku. Takun min a'budin nas, niscaya engkau akan menjadi manusia yang terbaik dalam ibadah kepadaku. Dia akan meninggali seluruh Tuhan. Allah Ta'ala menyuruhkan, lah kasih kerjakan kewajibanku, kata Allah Ta'ala. Suruhannya wajib. Wattahi amma nahaituka anhu takun min awra'in nasi. Kata Allah Ta'ala lagi, dan hindarilah laranganku, kata Allah Ta'ala, niscaya engkau jadi manusia terbaik dalam hal wara. Jadi meninggalkan laranganku, kata Tuhan, termasuk orang nangwar. Sebutan Allah Ta'ala hadis kursinya, waqna bima razaqtuka takun min aghnan nasi. Dan merasa cukuplah atas rezeki yang engkau terima, yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah Ta'ala. Niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi merasa cukup dengan rezeki yang diterima Allah Ta'ala, termasuk orang yang paling kaya. Terima sedikit, senang dengan sedikit diterimanya, termasuk orang yang kaya. Menurut hadis kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima yang banyak, kadang merasa cukup, berarti tidak menambahkan kaya. Terima berlebih lagi, tidak merasa cukup, berarti tidak menambahkan kaya. Isi barang seperti itu, isi barang banyak, tidak merasa cukup, berarti bukan kaya. Pahaman? Wa an Hudayr bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala khamsun min alamatis sa'adati. Berkata Imam Hudayr bin Iyad, ada 5 perkara yang menjadi bukti kebahagiaan seseorang. Yang pertama, al-yaqinu bil qalbi. Orang itu keyakinannya mantap dalam hati. Bila keyakinannya mantap, niscaya kehidupan seseorang itu pasti akan bahagia. Walaupun kuliahnya sedikit saja, tapi keyakinannya masih kuat, anaknya banyak. Dia yakin kuliah hasilnya, usahanya dapat saja. Yang penting keyakinannya mantap. Yang kedua, wal wara'u fiddin. Orang itu wara' dalam agama, menjaga diri, menjadikan bukti seseorang bahagia. Orang wara' dalam agama. Kenapa? Karena tidak termasuk dalam darah dagingnya sesuatu yang tidak jelas. Misalnya ada penyakitan, orang wara' ini ada penyakitan, jaga sesuatu yang masuk ke dalam organ tubuhnya. Wa zuhud fi dunya. Apalagi yang ketiga, zuhud dalam dunia, masalah harta. Zuhud itu memakai dunia sekedar memakai harta sekedarnya saja. Wal haya'u fil ainaini. Yang keempat, malu di mata ketika berbuat yang dilarang. Artinya malu, sumpah ketika melakukan perbuatan yang dilarang. Wal khasyatu bil badani. Yang kelima, takut kepada Allah Ta'ala di seluruh anggota badannya, melakukan yang dilarang. Takutan menggawi, dan tangan menggunakan tempat baik, takutan.
Kata Imam Hudzaifah, seseorang yang menjadi bukti kebahagiaan seseorang itu. Wa khamsun min alamati syaqawati, adapun kata Imam Hudzaifah ada 5 macam yang adalah 5 macam ini bukti kecelakaan seseorang. Yang pertama, al-qaswatu bil qalbi, orangnya keras hati, keras kepala, la yaqbal, tidak menerima nasihat yang baik. Seakan-akan dia mujur terusnya, anak salahnya. Wal jumulu bil ainaini, yang kedua orangnya tadi gelap matanya, tidak punya rasa kasih sayang. Artinya orangnya bengis, orangnya ganas. Jadi kita jangan tampar lah. Padahal orang paten ada kita pada tampar lah. Yang kedua. Yang ketiga, waqillatul haya, sedikit tidak punya rasa malu, melakukan pelanggaran terhadap hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi melanggar hukum Tuhan karena merasa sumpah, malah tertawaan dan dibawa bergembira, dibawa bersenang-senang. Warrohbatu fi dunia, yang keempat rakus harta dunia hingga lupa daratan. Rakus itu kata merasa cukup, comot sana comot sini gitu. Waturul amali, berkhayal tiada batas atau panjang angan-angan. Itu berkhayal itu ada habisnya. Orang berkhayal itu biasanya mengajar kawian. Nah, biasanya tuh habis makan, belum minum banyak teh segelas, merokok, khayal. Biasanya atau belum muhalawah, ngolah baju segelas atau minum baju putih segelas. Mungkin ke atas, ada ke atas, sampai dikira orang ada mana lagi. Iya, nanti dikira orang, yang nak iya aja kan, mau kan tulian, jadi tulian orang ada yang benar. Waktul amali, dan panjang atau berhayal tiada batas. Kemudian sambungannya wa Umar bin Khattab cukup. Mudah-mudahan setiap mudahkan Allah Subhanahu wa taala, rezeki dan luaskan Allah taala, dimatikan suul khotimah, dijauhkan dari suul khotimah, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah surga firdausnya. Mudah-mudahan kita tidak dimatikan Allah sebelum daripada menziarahi Mekah dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana bid-din wa 'ala al-tawil. Allahumma barik lana bid-din wa 'ala al-tawil wa 'ala al-tawil. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Fihi kullu 'adil wa la tasir 'adada.